Kita akan meresmikan Bandar Udara Baru Morowali. Saya nggak pernah meresmikan bandara ini Morowali, nggak pernah. Saya udah lupa. Oh, bapak gue, oh, datang di IMIP Sulawesi Morowali, bapak gue. Konten ini saya tujukan buat anjing-anjing ternak Mulyono, buat penjilat pantak Jokowi. Kurang bengis bagaimana? Kurang tolol bagaimana? Kurang PKI bagaimana? Mantan presiden yang bernama Joko Widodo, yang kau bela mati-matian itu, di saat dia menjabat sebagai presiden, dia meresmikan bandara ilegal yang terletak di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. Bandara yang dia resmikan tanpa pengawasan negara, tanpa ada aparat keamanan. Artinya, negara luar bisa bebas keluar masuk ke Indonesia melalui Morowali. Itulah sebabnya, selama Joko Widodo menjabat, tenaga kerja dari Cina merajalela masuk ke Morowali, yang kerjanya cuma campur semen, tapi digaji puluhan juta. Sedangkan rakyat Indonesia masih banyak yang tidak punya pekerjaan. Makanya saya kalau lihat termul-termul ini, yang membela mati-matian mantan Presiden Joko Widodo, harga diri kalian itu di mata saya di sini, di telapak kaki ini, bahkan telapak kaki saya lebih berharga daripada kalian. Manusia perusak, kau bela mati-matian, setan kalian. Negeri kami itu hancur-hancuran, Pak. Tambang di mana-mana hancur-hancuran, Pak. Negeri kami itu. Di mana persoalannya? Gubernur nggak bisa masuk, Pak. Para pengusaha ini bilang ini kawasan industri spesial, nggak boleh. Semua berdalih atas izin undasaha industri. Seorang anggota DPR RI membeberkan fakta mengejutkan. Menurutnya, bandara yang kini disebut ilegal di Morowali ternyata diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pernyataan ini langsung memicu perdebatan. Jadi bandara ini berdiri dari tahun 2019, diresmikan oleh Bapak Jokowi. Maksud didirikannya bandara internal seperti ini apa maksudnya? Buat apa? Buat ngangkut apa? Membuat bandara tidak boleh dilewati umum, bahkan sekelas Kapolri juga tidak boleh lewat di situ. Jadi maksudnya apa? Tujuannya apa? Yang paling mengherankan saya, bandara ini kok bebas beroperasi tanpa ada pengawasan pemerintah. Dan anehnya, selama pemerintah Bapak Jokowi, itu dibiarkan. Bahkan diresmikan oleh Bapak Jokowi. Maksudnya apa itu? Tujuannya apa? Tenaga kerja lokal kalah saing, Morowali sekarang dikuasai TKA China. Industri nikel dan smelter di Morowali makin dikuasai oleh tenaga kerja asing, khususnya dari China. Sampai Januari tahun 2024, jumlah TKA di sana udah tembus 26.000 orang. Sementara itu, tenaga kerja lokal cuma kebagian posisi rendah dengan gaji minim. Ketimpangan ini bikin banyak warga lokal ngerasa makin tersisih dari pembangunan di daerah sendiri. Memang sih, TKA punya peran penting buat percepatan industri, tapi kalau dibiarkan terus, bisa makin lebar jurang kesenjangan. Apalagi dengan investasi yang terus mengalir ke kawasan industri ini, jumlah TKA diprediksi bakal nambah lagi di tahun ke-2025. Menurut kamu, gimana cara adil bagi hasil antara investor, TKA, dan warga lokal? Mari kita simak baik-baik. Di Bandara IMIP Morowali ini terlihat banyak sekali tenaga kerja asing. Bahkan nampak jelas di sini tidak ada sama sekali tenaga kerja Indonesia. Dan mari kita simak baik-baik, ribuan tenaga kerja asing sedang menyambut seseorang. Dan kita semua tahu ini adalah Luhut yang disambut oleh tenaga kerja asing. Ada apakah dengan diadakannya Bandara IMIP di Morowali? Atau sengaja diciptakan agar tenaga asing bebas keluar masuk? Karena diketahui bahwa bandara ini adalah milik swasta. Siapa pemiliknya? Ataukah Luhut CS? Indikasi kuat adanya monopoli dari penyelenggara bandara di Morowali. Agar supaya ini menjadi suatu pemahaman bahwa Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Terima kasih untuk Pak Menhan, Pak Safri yang sudah membuka suatu fakta yang sangat penting bahwa ada bandara di Morowali yang indikasinya seperti tidak berada di yurisdiksi hukum Indonesia. Luar biasa. Tapi bandara ini diresmikan secara resmi, artinya 2019. Ini kalau saja tidak ada latihan TNI di sana, mungkin nggak ketahuan bahwa ada suatu kawasan industri besar, punya bandara sendiri. Salah satu bukti penting indikasinya tidak ada otoritas bea cukai, tidak ada imigrasi, tapi ada bandara. Wow! Nah,
Aku bilang, ini ada kasus penting, masa Menhan yang pertama menyuarakan, di mana KPPU? Ini statementku. Terkait beberapa kasus, yaitu isu tentang Bandara Indonesia Morowali Industrial Park IMIP. Ya, ini saya tidak mendengar ada suara dari KPPU. Bandara di Morowali, pimpinan yang diresmikan 2019, dan itu tidak masuk ke dalam BUMN, sehingga kami dari Komisi 6 tidak tahu. Ini jangan sampai publik bilang DPR-nya ngapain aja, nggak bersuara, tidak tahu, asli, nggak dikabarin. Ya, dan ternyata kita tidak pernah berpikir bahwa ada suatu bandara yang mendapatkan privilege luar biasa, tidak harus bayar cukai, dan orang bisa keluar masuk begitu, dan isu monopolinya tidak diangkat oleh KPPU, tapi oleh Menhan, oleh Kemenhan. Mestinya KPPU ini, kalau saya jadi KPPU malu loh Pak. Kalian harus mendengarkan ini. Jadi di Morowali itu ada bandara yang diresmikan oleh Bapak Jokowi, namun tidak ada bea cukai, tidak ada keamanan, tidak ada aparatur negara di situ. Jadi terkesan seperti negara di dalam negara. Ini parah sih. Jadi 2019 lalu Bapak Jokowi meresmikan bandara ini. Dan alhasil sekarang diketahui oleh Menhan Bapak Sapri turun langsung ke Morowali, langsung melihat kondisi sebenarnya, dan memang betul tidak ada bea cukai dan lain-lain, tidak ada aparat Indonesia yang ada di bandara ini, tidak ada bea cukai dan lain-lain. Nah ini parahnya ini. Lalu apa maksud diresmikannya oleh Bapak Jokowi waktu itu bandara ini ya? Ini kan seperti membuka celah ancaman bagi ekonomi dan juga ancaman bagi stabilitas keamanan negara. Udah bertahun-tahun ya ini beroperasi, itu udah bertahun-tahun beroperasi, pasti ada hal-hal ilegal yang masuk, dan sekarang bandara ini disebut ilegal oleh pemerintah. Kalau di situ ada bandara, itu artinya ada kong kali kong, dan bandara itu tidak punya izin atau tidak ada pengawasan resmi. Tetapi kalau orang ingat, sangat mungkin bandara itu memang tidak ada izin, tapi yang meresmikan adalah kepala negara tuh. Sehingga negara dalam negara itu atas restu kepala negara yang memerintah Indonesia 10 tahun sebelumnya, sebelum Prabowo jadi presiden. Jadi kita coba bayangkan misalnya kemarahan dari Menteri Pertahanan menyaksikan bahwa ada potensi ditanamnya chips di sekitar situ untuk memantau wilayah-wilayah strategis di Indonesia bagian timur misalnya, kan mesti diduga sampai segitu tuh. Tentu adanya bandara itu memungkinkan semua aspek kehidupan tuh dipantau tanpa harus melaporkan pada pemerintah Indonesia tuh. Jadi bocor yang biasa disebut Pak Pro, bocor juga bocor informasi, bocor demografi, bocor topografi. Jadi harus diusut memang siapa kepala negara yang menyebabkan ada negara dalam negara, dan siapa kepala dari negara yang ada dalam negara. Walaupun tidak langsung menyebut nama, katakanlah begitu ya, kita paham maksud dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ini, apalagi kan dia menyampaikannya itu pelatihannya itu di lokasi bandara di Morowali, yang kita tahu ini adalah pusat dari pertambangan nikel atau smelter nikel milik perusahaan Cina. Kan yang kita tunggu justru sekarang kelanjutannya, karena selama ini sungguhnya sudah lama soal ini dipersoalkan ya, keberadaan tambang-tambang milik Cina di kawasan Morowali. Dan kalau TNI kemudian menggelar latihan di situ, kita sesungguhnya paham maksudnya, ini jelas merupakan sinyal gitu. Bahkan kalau TNI ya ini cyber gitu. Ya tentu publik menunggu keterangan berikutnya dari Menteri Pertahanan, yaitu keterangan tentang siapa kepala negara yang mengizinkan adanya negara dalam negara, dan siapa penguasa dari negara di dalam negara itu. Itu bagian kedua yang ingin kita tagih adalah itu. Tentu setelah melapor pada kepala negara yang sekarang, itu Presiden Prabowo, dan pasti akan ada briefing bahwa ya dibuka aja ke publik itu siapa sebetulnya yang mengizinkan dan siapa yang bermukim dan bercokol di situ bertahun-tahun di tempat eksploitasi sumber daya mineral kita, sekaligus tempat ekspor itu dihasilkan sangat mungkin tanpa presentasi yang memadai untuk daerah di sekitar situ, untuk rakyat di sekitar situ, atau CSR di situ. Jejak digital memang sangat kejam. Jokowi bilang katanya tidak
meresmikan Bandara Morowali. Akan tetapi ada sebuah video, kita sudah lihat cuplikan dan tayangan videonya. Ada netizen mengatakan dan menyambut kedatangan Bapak Jokowi di IMIP. Ini adalah bapakku datang ke IMIP, ujar netizen tersebut. Nah, jejak digital ini memang tidak bisa dibohongi, dan memang jejak digital ini sangatlah kejam dan tidak akan bisa dihapus jejak digital ini. Beredar video bahwa Pak Jokowi mengatakan tidak pernah meresmikan bandara di Morowali. Akan tetapi beliau mengatakan tidak pernah meresmikan bandara IMIP atau IMIP di Morowali. Nah, apakah hal itu benar? Apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi? Tentunya yang tahu hanyalah Bapak Jokowi. Akan tetapi video yang beredar tadi bahwa netizen mengatakan Bapak Jokowi datang ke IMIP, bahkan ada baligo di situ. Nampak jelas sekali netizen tersebut menunjuk baligo dan di situ ada berlogo IMIP. Nah, ini siapakah yang benar? Jika benar Bandara Morowali diresmikan oleh Pak Jokowi, Bandara IMIP, tentunya ini adalah hal yang sangat fatal sekali karena ada negara, ujar Menhan. Nah, apakah hal ini dibenarkan? Tentunya tidak, karena bandara tersebut tidak diketahui oleh negara tentunya. Karena kita dengar sendiri beberapa pernyataan termasuk DPR bahwa tidak ada bea cukai, tidak ada pengawasan dari negara. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan sangat besar tentunya di masyarakat. Nah, apakah benar bandara yang diduga ilegal tersebut ada sangkut pautnya dengan Jokowi? Jika benar ada sangkut pautnya dengan Jokowi, Jokowi ini benar-benar sangat-sangat mengkhianati rakyat dan benar-benar bobrok di kepemimpinan Jokowi jika itu memang benar. Nah, hal tersebut menjadi polemik dan saat ini semakin memanas berita-berita tentang Bandara Morowali ini. Tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan jika itu memang bandaranya ilegal. Karena kita lihat sendiri di beberapa video, tadi kita sudah lihat beberapa cuplikan video, ternyata di situ banyak sekali tenaga kerja asing. Tentunya siapa yang mendatangkan tenaga kerja asing tersebut? Sangat banyak sekali tenaga kerja asing yang kita lihat, ya. Sedangkan di Indonesia sendiri, orang Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia sendiri pun susah untuk mencari pekerjaan. Akan tetapi kita lihat ribuan tenaga asing bisa mendapatkan pekerjaan di Indonesia dengan baik. Nah, tentunya ini sangat menyakitkan buat rakyat Indonesia. Kenapa hal seperti ini tidak ada pengawasan yang sangat ketat dan tentunya negara tidak bisa memantau hal ini? Banyak keluar masuknya tenaga kerja asing ini dari mana? Ini suatu pertanyaan yang sangat mendasar dan suatu pertanyaan yang sangat besar sekali. Ini sangat mencurigakan. Kita tahu semua bahwa tenaga kerja asing di Indonesia sangat banyak sekali, tentunya di Morowali ini yang paling banyak. Dan di tambang Indonesia ini banyak sekali tenaga kerja asing. Ini sangat merugikan sekali masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang susah mencari kerjaan, susah mencari makan setiap hari-harinya juga kekurangan, akan tetapi tenaga kerja asing dengan enak, dengan mudah masuk Indonesia, keluar masuk Indonesia dan mendapatkan pekerjaan tentunya dengan gaji yang fantastis. Tidak mungkin tenaga kerja asing seperti dari Cina gajinya atau upah bayarannya hanya sebatas seperti orang Indonesia. Itu sangat tidak mungkin. Ini menjadi suatu tanda tanya. Rakyat Indonesia semua menunggu-nunggu sebenarnya bagaimana status Bandara IMIP di Morowali ini. Hingga saat ini belum ada kejelasannya. Tentunya DPR saat ini juga lagi membahas dan pemerintah akan segera menyelesaikan hal-hal seperti ini karena ini menjadi pertanyaan dan akan terus menjadi perbincangan masyarakat luas.
Kenapa di kepemimpinan Pak Jokowi ini ada hal-hal yang seperti ini? Seperti Menhan saja tidak bisa masuk, bahkan sangat sulit sekali untuk memasuki wilayah bandara tersebut karena dibilang bahwa bandara tersebut adalah milik swasta. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pantau terus, dan tentunya negara juga harus bisa memantau hal ini dan harus bisa mengatasi hal ini agar polemik ini tidak berkembang dan tidak menjadi liar di masyarakat. Dan tentunya masyarakat menunggu bagaimana status bandara ini. Apakah bandara ini milik negara atau milik pribadi, atau ini bandara benar-benar ilegal, atau bandara tersebut legal. Tentunya kita semua ingin kejelasan, ingin sebuah kepastian bahwa bandara tersebut adalah milik siapa, legal atau ilegal.